Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Hyuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Chu Xingyun dalam anime Spirit Sword Sofrek. Selamat menyaksikan. Kembali ke buku. Di dalam lembah, Zhu Hengyu akhirnya mencapai kesepakatan dengan 10 setan tampan dan setan elang emas yang tampan. Menurut perjanjian, dalam 10 tahun ke depan, dalam 100 mil laut di sekitar Pulau Yangjiao, itu akan menjadi tempat terlarang bagi klan iblis. Kapan saja, dengan alasan apapun, kapal perang iblis tidak diizinkan mendekati area ini. Selain itu, dalam 3 bulan ke depan, 10 besar tampan iblis dan tampan iblis elang emas akan mengirimkan 10 set Tian Baodan dan 1 set herbal Tian Huadan ke Zhu Hengyu. Akhirnya, dan yang paling penting, dalam 10 tahun ke depan, 9 tambang batu ajaib di Pulau-Pulau Sui yang akan dikenakan hak penambangan Zhu Hengyu selama 10 tahun ke depan. Namun, sebagai biaya perlindungan, Zhu Hengyu harus menyerahkan 1 juta atau $2 emas setiap bulan, dan dibagi di antara 10 setan tampan. Tentu saja, semua ini didasarkan pada premis. Jika ada kesalahan di salah satu dari 9 lubang besar, seseorang akan membuat masalah. Jadi, 1 atau 2 juta emas bulan itu hilang. Bahkan 8 lubang tambang lainnya teratur dan tidak berguna. Jika ada tambang yang mengalami kecelakaan, Zhu Hengyu tidak akan membayar untuk perlindungan tambang lainnya. Jika Anda ingin mendapatkan 100.000 emas per bulan, Anda harus memastikan keamanan 9 tambang. Bahkan kesalahan sekecil apapun. Menghadapi permintaan Zhu Hengyu, ke-10 setan tampan itu setuju dengan gembira. Bagi mereka persyaratan seperti itu tidak berlebihan. Mereka tidak mengalami kesulitan sama sekali. Selama area di sekitar pit diklasifikasikan sebagai area terlarang militer, tidak ada yang berani mendekat. Karena tidak ada yang berani mendekat, bagaimana mungkin seseorang membuat masalah? Bagaimanapun, dalam 10 tahun ke depan, 100.000 atau 2 emas per bulan, mereka diselesaikan. Segera perjanjian itu ditandatangani. 12 orang hadir, termasuk Zhu Hengyu dan Jin Diao Shuai. Mereka berdua mematahkan jari-jari mereka dan menekan sidik jari mereka. Akibatnya, perjanjian gencatan senjata ini resmi berlaku. Setelah menandatangani perjanjian gencatan senjata, Zhu Hengyu tidak lagi memperhatikan Golden Eagle Demon Shuai dan yang lainnya. Mengipasi sayap iblis, Zhu Hengyu naik ke langit dan bergegas sepanjang jalan untuk bertemu dengan pengawal setan surgawi. Sekelompok orang bergegas kembali ke arah Gietoran. Adapun jalan Jin Diao Yaoshu dan pestanya, Zhu Hengyu tidak akan peduli lagi. Ngomong-ngomong, ada 30.000 Vajra Silk Guard di Gitohon City, serta prajurit beruang ganas yang akan segera benar-benar setia. Ada 30.000 Lux Barbarian di sisi lain kota Yangwei. 2 kota besar benar-benar solid. Dia tidak perlu khawatir sama sekali. Selain itu, 10 setan tampan teratas dan pasukan 100.000 klan iblis, sudah mengejutkan burung. Jika Zhu Hengyu tidak memprovokasi mereka, mereka akan berterima kasih padanya. Dengan keberanian mereka, mereka tidak berani memprovokasi Zhu Hengyu saat ini. Jika tidak, Zhu Hengyu sangat marah, dan tidak ada dari mereka yang ingin meninggalkan Pulau Lijiao. 10.000 langkah mundur, bahkan jika mereka memiliki keberanian, mereka pasti tidak akan menyakiti Zhu Hengyu. Jangan lupa, jika pasukan iblis ingin bertindak, itu harus meminta iblis elang emas untuk setuju. Dan begitu setan elang emas yang tampan tahu, Yinlinger akan melihat melalui ular Shen Luo Yin. Yinlinger tahu itu, dan Zhu Hengyu tahu itu. Pasukan klan iblis belum dimulai, dan Zhu Hengyu mendapat kabar. Yang disebut tahu diri sendiri dan tahu yang lain, 100 pertempuran dan 1 kemenangan, ini benar-benar kebenaran. Dalam beberapa hari terakhir, alasan mengapa Zhu Hengyu dihantui hanyalah rencana, tetapi itu bukan karena seberapa pintar dia. Atau, betapa bodohnya mereka. Bahkan, melalui ular Shen Luo Yin, Zhu Hengyu selalu melacak keberadaan elang emas. Setiap aksi pasukan iblis, Zhu Hengyu tahu segalanya. Bagaimana pertempuran seperti itu bisa hilang? Awalnya, elang emas harus curiga. Sangat disayangkan bahwa gagasan kecurigaan ditelan oleh ular-ular Yin segera setelah muncul. Oleh karena itu, kesadaran subjektif dari setan elang emas yang tampan benar-benar mengabaikan keraguan dalam hal ini. Dalam beberapa hari berikutnya, sucubus elang emas mengirim penjaga elang emas, dan mengambil sampan yang dibuat oleh sucubus elang emas, dan meninggalkan Pulau Tanduk. Beberapa hari kemudian, 3 kapal perang raksasa berlabuh di dermaga dan mengambil 100.000 tentara iblis dan jenderal iblis. Sejak saat ini, Gietoran benar-benar aman. Dalam 10 tahun ke depan, tidak ada kapal perang iblis yang diizinkan mendekati wilayah laut ini. Pada titik ini, Zhu Hengyu akhirnya sangat lega. Namun, Zhu Hengyu tahu bahwa meskipun pasukan iblis telah mundur untuk saat ini, kebencian dan kebencian tentara iblis terhadap Zhu Hengyu belum hilang. Seiring berjalannya waktu, itu hanya akan menjadi lebih kuat dan lebih kuat.
Setelah periode 10 tahun berakhir, mereka pasti akan kembali ke Gietoran lagi. Wajah-wajah yang hilang di masa lalu pasti akan diperoleh kembali. Segala sesuatu yang hilang di masa lalu akan diambil kembali dengan tangan. Karena itu, dalam 10 tahun ke depan, jika Zhu Hengyu tidak bisa menjadi lebih kuat secepat mungkin dan membangun kekuatannya sendiri. Jadi 10 tahun kemudian, dia hanya bisa pergi dengan malu. Jangan melihat pasukan klan iblis yang tidak berguna dan malu sekarang. Tapi itu menyakitkan untuk berpikir. Di bawah gaji 10 tahun, Angkatan Laut Iblis pasti akan membuat lompatan kualitatif. Jika Zhu Hengyu masih tetap dalam kondisi saat ini, dia pasti akan terhanyut seketika. Di bulan berikutnya, dengan upaya Yinlinger, jiwa-jiwa bumi dari 30.000 legiun beruang brutal telah dikunci di pagoda api penyucian. Semua jenderal beruang kekerasan telah benar-benar kehilangan amarah mereka, meninggalkan mereka di barak. Menurut permintaan Zhu Hengyu, dia bekerja keras. Setelah sebulan pemahaman, Zhu Hengyu juga memiliki pemahaman tertentu tentang pejuang beruang kekerasan. Dibandingkan dengan klan barbar, kekuatan klan beruang ganas tidak kecil sama sekali. Namun, suku barbar memiliki garis keturunan barbar. Setelah mengaktifkan garis keturunan barbar, kekuatannya dapat ditingkatkan dengan faktor 9. Akibatnya, Stormbear Clan tidak dapat bersaing dengan klan barbarian dalam kekuatan. Namun, klan beruang kekerasan juga memiliki darah yang ganas. Setelah garis keturunan kekerasan diaktifkan, kekuatan destruktif dan sensitivitas klan beruang kekerasan akan meningkat 9 kali lipat. Di bawah pertempuran head-to-head, klan beruang kekerasan dapat menggunakan kekuatan destruktif kekerasan mereka untuk merobek tubuh klan barbar. Itu juga dapat menghindari serangan klan beruang kekerasan dengan sensitivitas super kuat. Oleh karena itu, di bawah situasi 1 ke 1, suku barbar jelas bukan lawan dari suku beruang ganas. Faktanya, di dunia alami, ternak liar hanyalah mangsa beruang-beruang yang kejam. Bahkan jika banteng klan barbar bertabrakan, mereka sementara dapat menabrak klan beruang. Namun, tabrakan bullies, setelah semua tidak dapat diluncurkan terus-menerus. Suku barbar dapat saling menabrak satu sama lain, tetapi kemudian ketika suku beruang-beruang bergegas lagi, tidak ada cara. Namun, begitu suku-suku barbar membentuk pasukan itu sama sekali berbeda. Puluhan ribu sapi barbar dibentuk menjadi tentara ketika barisan sedang diisi. Keluarga beruang sengit jelas bukan lawan. Di bawah 1.000 tentara dan 10.000 sapi, klan beruang yang kejam hanya bisa diinjak-injak oleh buangan liar besi. Omong-omong, seseorang mungkin bingung. Klan beruang ganas ini, tetapi klan kerajaan di klan iblis. Statusnya masih di atas bangsawan, kedua setelah keluarga kerajaan. Namun, biaya medan perang, klan beruang sengit bukanlah lawan dari klan barbar sama sekali. Jika digunakan untuk mempertahankan kota, suku beruang badai tidak seefektif suku barbar. Bentrokan banteng-banteng dari klan sapi jantan adalah yang paling cocok untuk mempertahankan kota. Di bawah desakan banteng, sekelompok musuh dapat dirobohkan bersama-sama ke tembok kota. Dinding yang dijaga oleh suku-suku barbar tidak akan jatuh. Apakah itu ofensif atau defensif, suku barbar tidak terkalahkan. Sebaliknya, Stormbear Clan terlalu lemah. Ini tidak sebagus suku barbar dalam tuduhan. Bahkan mempertahankan kota tidak sebaik suku barbar. Jika ini masalahnya, mengapa klan beruang ganas ini memiliki status dan status yang tinggi? Dalam hal kekuatan saja, darah banteng liar pasti menghancurkan darah beruang yang kejam. Namun ketahuilah bahwa garis keturunan Stormbear tidak hanya meningkatkan kekuatan, tetapi juga meningkatkan kecepatan. Percepatan kekuatan, ledakan adalah 9 kali kekuatan penghancur, dan 9 kali kepekaan. Tentu saja, jika Anda berlari dengan kecepatan penuh, kecepatan keduanya sebenarnya sama. Kecepatan suku beruang mungkin tidak lebih cepat dari suku barbar. Namun suku barbar membutuhkan jarak yang jauh untuk meningkatkan kecepatan sedikit. Beruang berbeda. Suku beruang sengit disebut beruang galak karena mereka memiliki kekuatan dan kecepatan. Akselerasi gaya sama dengan gaya ledakan. Dengan dukungan darah kasar beruang, itu dapat diubah dari keheningan ekstrim menjadi gerakan ekstrim hanya dalam sekejap. Anda dapat meledak dengan kecepatan tertinggi dalam sekejap. Di bawah kekuatan ledakan yang kuat dari keluarga beruang yang kejam itu dapat langsung meledak 9 kali kekuatan destruktif. Dengan cakar beruang besar dan cakar tebal dan tajam dari klan beruang ganas, Anda pasti dapat membelah macan-macan dengan mudah. Di area terbuka, pasukan beruang badai bukanlah lawan dari klan barbar. Di depan kavaleri berat para penunggang besi biadab, bahkan gajah perang bukanlah lawan, belum lagi beruang-beruang ganas. Kekuatan sebenarnya dari beruang-beruang itu sebenarnya di hutan sempit, lembah dan sejenisnya, di mana mereka tidak bisa meningkatkan kecepatan mereka. Terutama di hutan arsitektur perkotaan, atau di hutan liar. Karena kendala, tidak ada legiun yang dapat berlari terlalu cepat di sini. Dalam lingkungan seperti itu, kompetisi itu eksplosif. Bagaimana berada dalam jarak tertentu? Cara melakukannya dalam waktu singkat. Kerusakan terkuat yang meletus dalam sekejap adalah raja.
Di medan yang sempit, jika suku barbar menghadapi suku beruang yang kejam, saya khawatir mereka hanya bisa dibantai satu sisi. Suku barbar tidak dapat mengumpulkan energi kinetik besar tanpa menambah kekuatan. Dari jarak dekat, dengan kekuatan ledakan yang kuat, klan beruang yang kejam dapat merobek prajurit barbar hidup dalam sekejap. Suku beruang yang galak meski mempertahankan kota tidak sebaik suku barbar. Membentuk formasi persegi di alam liar, tuduhan itu tidak sebagus suku barbar. Jika hanya dari dua perspektif ini, seluruh klan Bull tidak terkalahkan di seluruh medan perang yang runtuh. Tetapi apakah benar tangan-tangan yang lain itu sampah? Belum tentu. Apakah itu suku Golden Eagle, suku Goshawk, atau suku Griffon? Menjaga kota tidak sebaik suku barbar. Pertempuran arai di lapangan tidak sebagus barbar. Tetapi nyatanya, karena tidak sebanding, apakah itu sampah? Aku takut tidak. Klan beruang sengit, biaya pertempuran frontal memang tidak sebagus klan barbar. Tapi selain klan barbar, klan beruang kekerasan juga merupakan salah satu kavaleri berat terkuat. Saat membela kota, klan beruang sengit memang kalah dengan klan barbar. Tapi klan beruang adalah pasukan terbaik untuk mempertahankan kota kecuali klan barbar. Jika Anda memasuki pertempuran jalanan, atau pertempuran hutan, dan pertempuran medan sempit lainnya, suku barbar tidak terkalahkan. Tidak ada musuh yang dapat menahan serangan kekerasan dari klan beruang kekerasan di daerah yang sempit. Dengan 9 kali kekuatan destruktif yang disediakan oleh garis keturunan yang kejam. Kecepatan membunuh musuh dan efisiensi membunuh musuh adalah yang paling menakutkan. Sepasang cakar beruang melambai, langsung bisa merobek legiun menjadi berkeping-keping. Air mata di sini adalah air mata yang nyata. Fragmen di sini juga benar-benar di atas fragmen. Bahkan, di medan perang, hanya ada komandan terkuat dan tidak ada senjata terkuat. Digunakan dengan benar, unit apapun bisa tak terkalahkan. Jika digunakan secara tidak benar, semua lengan juga rentan. Dia hanya meminta elang emas untuk menjaga untuk bertabrakan dengan barisan depan suku barbar. Golden Eagle Guard adalah unit terlemah di dunia. Bahkan domba iblis tidak sebagus. Jika Anda bersikeras perlawanan suku barbar dan tangga untuk mengepung, maka suku barbar adalah unit terlemah di dunia. Tubuh mereka yang berat tidak bisa naik dengan cepat dan mereka tidak bisa bergerak. Begitu jatuh dari tangga pengepungan, beban berat akan langsung mematahkan tulang mereka yang patah dan mati di tempat. Dan jika itu benar, maka legiun apapun bisa tak terkalahkan. Secara relatif, Storm Bear Legion hampir merupakan lengan yang paling serbaguna. Selain tidak terbang, itu pada dasarnya adalah pentatlon. Tuduhan lapangan tidak sebagus legiun barbar, tetapi cukup untuk menghancurkan legiun lain. Untuk pengepungan, suku barbar dapat dengan cepat menaiki tangga pengepungan dan memanjat tembok kota dengan kecepatan dan fleksibilitasnya. Anda tahu, Storm Bear Clan adalah ahli memanjat pohon. Mendaki tangga pengepungan secara alami bukan masalah. Setelah dilarikan ke dinding oleh klan beruang yang kejam, kota itu pada dasarnya runtuh kecuali kalau itu adalah klan barbar. Sedangkan untuk perkelahian jalanan, pertarungan hutan, tidak akan disebutkan. Di dua area ini, klan beruang adalah pasukan terkuat yang tak terkalahkan. Untuk Zhu Hengyu, dengan 30.000 legiun beruang yang beringas ini, kota iblisnya tak terkalahkan. Demon City terletak di bawah tanah dan milik kota bawah tanah. Saat bertarung di daerah yang sempit, klan beruang tak terkalahkan. Di bawah kesibukan Yinlinger, semua 30.000 jenderal beruang yang kejam dirampas dari jiwa bumi, dan dikunci dalam pagoda penyucian Zhu Hengyu yang berlantai 18. Dengan 30.000 pejuang beruang ini, bahkan jika musuh menerobos tembok kota itu masih sia-sia. Dalam pertempuran gang, 30.000 beruang-beruang cukup untuk dengan mudah membunuh 10 kali dan musuh-musuh mereka. Akan ada pertarungan beruang, perkelahian jalanan tidak terkalahkan. Tidak ada yang bisa menghadapi klan beruang sengit di gang-gang sempit dan halaman. Dibandingkan dengan klan barbar, klan beruang-beruang terlalu fleksibel. Pada hampir setiap kesempatan, dalam keadaan apapun, kekuatan penghancur yang kuat dapat meledak secara instan. Penggunaan suku barbar terlalu keras. Harus ada cukup ruang bagi mereka untuk menambah kecepatan. Atau mungkin memberi mereka tembok dan membiarkan mereka tinggal. Dan yang paling penting, suku barbar tidak pernah bisa diserang oleh kejutan. Ribuan tentara barbar menyerbu ke depan, meskipun itu tak terbendung. Tetapi sekali ini, ada legiun lain yang menyerang dari kedua sisi atau di belakang mereka. Suku barbar sudah selesai. Arah tuduhan suku barbar benar-benar merusak. Namun, pertahanan nol terhadap serangan dari kedua sisi dan belakang. Jika Brute Bears menyerang dari kedua sisi Iron Rider Barbarian, tidak perlu mengatakan lebih banyak tentang hasilnya. Pergi ke padang rumput dan melihat ternak dan binatang buas itu. Setiap hari, jutaan rekan senegaranya mati dalam kesempatan seperti itu. Apakah itu kelompok serigala, keluarga macan tutul harimau, atau keluarga beruang ganas? Setelah serangan diluncurkan dari kedua sisi, suku barbar hanya bisa dibantai. Jika digunakan dengan benar, 30.000 guntur beruang legiun dapat dengan mudah menghancurkan 3 juta banteng liar dan penunggang besi, dan mereka tidak akan mati sendirian atau melukai siapapun.
Jadi, apakah Brute Bear Legion kuat atau Barbarian Legion kuat? Dalam hal serangan frontal dan benteng, Legion Barbar benar-benar tak terkalahkan. Namun, pada dua kesempatan ini, Storm Bear Legion dapat menghancurkan tunggangan besi biadab kapan saja. Untuk Storm Troopers, berburu tentara barbar sebenarnya berburu sapi barbar naik, tapi makanan mereka. Karena itu, di atas medan perang yang runtuh. Di peringkat senjata, klan beruang sengit peringkat di 10 besar. Peringkat suku barbar bahkan di bawah kavaleri pemanah. Peringkat sekitar 30. Faktanya, selama komandan Legiun beruang kekerasan tidak cukup bodoh untuk memerintah tentara dan bertabrakan dengan suku barbar. Ketika klan beruang menghadapi Legiun barbar, mereka benar-benar menyalahgunakannya dengan santai. Karena itu, Zhu Hengyu sangat mementingkan 30.000 beruang yang kejam ini. Ini adalah pasukan yang sangat dekat dengan kemahakuasaan. Pada kondisi apapun, dalam kondisi apapun, kekuatan yang kuat dapat meledak. Mampu memiliki 10 tentara teratas di medan perang yang runtuh. Itu jelas hari yang beruntung. Storm Bear Legion, semua memiliki atribut bumi. Karena itu, keluarga beruang ganas juga disebut sebagai beruang ganas bumi. Pertahanan Storm Bear Clan masih di atas Barbarian Clan. Ini adalah salah satu unit pertahanan terkuat. Meskipun keluarga beruang tidak sebagus keluarga kera besar dalam hal ukuran, itu seluruh kepala lebih tinggi daripada keluarga barbar. Selain itu, postur Storm Bear Clan terlalu kuat. Itu hampir 2 kali lebih kuat dari kera raksasa dan biadab. Berdiri di tanah satu persatu hanyalah segumpal daging. Begitu itu berlari, suara debaran berdenyut-denyut bumi. Berlari dengan kecepatan penuh, suku beruang yang kejam itu menamparkan dan menembak keluar. Ini benar-benar sebuah bukit yang dapat menghancurkan tembakan. Yang paling berharga adalah, masing-masing dari 30.000 beruang duniawi ini, satu set baju besi emas hitam. Meskipun itu bukan baju besi berat, itu hanya baju besi menengah. Namun demikian, ini sudah merupakan kekayaan yang tak terukur. 30.000 set baju besi emas hitam ini adalah kekuatan sebuah keluarga, menimbun kekayaan selama ribuan tahun sebelum dimungkinkan untuk mengumpulkan kekayaan teror. Apakah itu klan domba iblis, atau klan setan Ox? Akan menyebabkan air liur semua bangsawan. Bahkan jika Anda mengambil klan iblis, Anda pasti akan dibawa oleh keluarga kerajaan klan iblis untuk pertama kalinya. Medan perang yang rusak ini masuk dalam 10 besar. Kekuatan berada di puncaknya. Apalagi satu set lengkap armor, semuanya dilengkapi Legiun. Sekarang atribusi absolut adalah milik Zhu Hengyu. Bagi Zhu Hengyu, mereka berani menjadi musuh. Setelah benar-benar membawa pertarungan 30.000 beruang ke Zhu Hengyu menempatkan mereka di tambang. Bukan hanya 30.000 beruang bertarung. Zhu Hengyu merekrut 30.000 pejuang barbar di kota Yangwei ke Gietoren, dan menempatkan mereka di tambang. 30.000 prajurit barbar dan 30.000 jenderal beruang ganas dibagi menjadi 10 tim oleh Zhu Hengyu. Untuk setiap tim, ada 3.000 prajurit barbar dan 3.000 jenderal beruang ganas. 10 tim, 2 di antaranya, ditempatkan di tambang Gietoren. Tambang batu ajaib di Gietoren adalah tambang batu ajaib super raksasa. Karena itu, harus ada 2 tim di sini untuk memastikan kecepatan penambangan dan kecepatan transportasi. Adapun 8 tambang batu ajaib lainnya di perairan Blood Ship Island, mereka semua adalah tambang batu ajaib besar dan besar. Sedangkan untuk tambang batu ajaib berukuran sedang dan kecil, perairan Pulau Domba Darah belum ditemukan. Karena itu, cukup bagi setiap tambang untuk mengirim lebih dari 3.000 pejuang barbar dan 3.000 pejuang beruang yang ganas. Di antara mereka, prajurit suku beruang yang kejam bertanggung jawab untuk menggerakkan kerucut ranjau yang mengguncang dan menghancurkan tambang batu ajaib di dinding gua. Barbarian Lux bertanggung jawab atas transportasi. Tarik kereta baja dan angkut tambang batu energi ajaib ke area gudang. Adapun penambang dari klan Moyang, mereka tidak perlu lagi menambang dan mengangkut biji. Mereka hanya perlu memasukkan tambang batu ajaib ke dalam minekat. Ini sangat cocok untuk sapi jantan Lux untuk menarik mobil. Dengan peningkatan kekuatan 9 kali lipat, sebuah mobil besar tambang batu mengneng akan berhenti dan pergi. Tentu saja, mereka hanya menarik kereta, tidak menggunakan pundak mereka untuk melawan. Kalau tidak, suku barbar tidak bisa menolak terlalu banyak. Tangki baja dirancang oleh Zhu Hengyu sendiri. Sebuah kereta yang terbuat dari tambang yang berhubungan dengan pengrajin batu energi ajaib. Kereta ini biasanya dapat digunakan untuk mengangkut biji. Saat-saatnya untuk berperang, tarik kereta ini ke depan dan mengisi daya. Itu benar-benar tak terkalahkan. Barbarian Lux mendorong tangki baja ini sambil mengangkut gerobak biji ke gudang. Ini sendiri juga merupakan latihan terbaik dan cara terbaik untuk berlatih. Dengan bekerja sepanjang waktu, kekuatan Lux Barbarian juga akan meningkat dari hari ke hari. Tapi prajurit beruang itu cukup untuk mengendalikan kerucut tambang yang bergetar dan dengan mudah menghancurkan dinding tambang yang besar. Harus disebutkan di sini bahwa, kekuatan Storm Bear Clan memang tidak sehebat klan Barbarian. Namun, kekuatan adalah satu hal, kekuatan destruktif adalah hal lain.
Meskipun suku barbar memiliki kekuatan besar, ia tidak bisa mengendalikan kerucut tambang yang bergetar ini sama sekali. Karena getarannya terlalu keras, lengan suku barbarian tidak tahan guncangan seperti itu. Tetapi beruang tidak memiliki masalah ini. Membandingkan binatang buas liar dan binatang buas yang tahu. Cakar beruang liar dan binatang buas sama besar dengan tubuh para biksu domba iblis. Kaki beruang dari beruang yang kejam lebih tebal dari pinggang para biksu dari klan domba iblis. Kaki dan cakar beruang besar seperti itu secara alami dapat mengendalikan kekuatan yang lebih ganas. Di sisi lain, sapi jantan dan binatang buas. Meskipun kekuatan ternak dan binatang buas besar, kekuatan mereka lebih merupakan kekuatan tubuh. Sejauh menyangkut anggota badan, itu sebenarnya mirip dengan kuda. Ekstremitas dari binatang biadab itu tipis dan panjang, dan kakinya tidak besar. Karena itu, meskipun kekuatan barbar itu hebat, kekuatan ini adalah kekuatan tubuh. Jika tabrakan frontal, klan beruang sengit jelas tidak sekuat klan barbar. Tetapi jika itu hanya membandingkan kekuatan lengan, pergelangan tangan, dan telapak tangan, maka beruang klan pasti akan menghancurkan klan barbar dengan mudah. Ini juga klan beruang kekerasan, mengapa memiliki 9 kali kekuatan destruktif. Suku barbar memiliki kekuatan 9 kali lipat. Sederhananya, dengan tubuh mereka yang kuat, suku barbarian akan lebih kuat ketika digunakan untuk menarik gerobak. Klan beruang sengit, dengan tangan yang kuat, digunakan untuk memegang ketinggian tambang, dapat menyebabkan kekuatan destruktif yang lebih besar. Kekuatan keduanya ada di tubuh dan lengan. Oleh karena itu, Lux yang biadab tidak dapat mengendalikan kerucut tambang yang mengejutkan karena kekuatan mereka ada di batang tubuh. Sejauh menyangkut kekuatan senjata, tidak terlalu kuat untuk mengendalikan kerucut tambang yang bergetar. Saking Mind Con, yang tidak bisa dikontrol oleh barbarian Lux, dapat dikontrol secara bebas di tangan Bear Warrior. Lengan prajurit beruang lebih tebal dari paha Lux yang biadab. Cakar beruang dari Panglima Perang beruang kekerasan lebih besar dari kepala banteng Lux. Oleh karena itu, di tangan Panglima Perang beruang kekerasan, mengocok kerucut tambang terlalu mudah untuk dikendalikan. Kekuatan luar biasa dari daerah itu dapat dikontrol oleh lengan raksasa mereka. Sebaliknya berbicara, jika Anda membiarkan prajurit beruang menggerakkan tangki baja, perang beruang tidak harus didorong. Kekuatan fisik klan Bear Clan tidak sebagus klan barbarian. Karena itu, mereka memiliki kekuatan sendiri di bidangnya masing-masing. Namun, mereka mungkin dihancurkan oleh pihak lain ketika mereka beralih ke domain pihak lain. Kedua tugas ini tidak hanya dapat membawa keahlian mereka secara ekstrim. Yang paling penting adalah bahwa dalam proses kerja, mereka akan mendapatkan latihan terbaik. Untuk pejuang banteng-banteng dan prajurit beruang, bekerja adalah pelatihan. Kultivasi sedang bekerja. Dan yang paling penting adalah saat mereka berlatih, mereka juga bisa mendapatkan gaji besar untuk pekerjaan mereka. Ini sebanding dengan semuanya, itu terjangkau. Zhu Hengyu bukan Zhou Paipi. Meskipun para pejuang barbar dan pertarungan beruang akan ditambang, gajinya pasti murah hati. Toh, selama mereka mau bekerja keras, setiap hari bisa menciptakan kekayaan besar bagi Zhu Hengyu. Apalagi upah mereka tidak statis. Semakin banyak biji yang ditambang, semakin tinggi gajinya. Dan semakin tinggi gaji mereka, semakin banyak kekayaan yang akan didapat Zhu Hengyu. Di bawah lingkaran yang bajik, bahkan jika mereka melakukan kerja keras, mereka masih sangat bahagia. Sebulan lagi, Zhu Hengyu memperbaiki 3.000 kerucut biji bergetar. Berbicara tentang itu, kerucut tambang yang bergetar sebenarnya bukan harta yang besar. Namun, itu hanya menambah rune gegar otak. Dibandingkan dengan menyempurnakan rune elemen campuran, beban kerja jauh lebih kecil. Pola rune elemen campuran, tetapi perlu untuk menggambarkan 3.000 garis pola rune sebelum mereka dapat mengembun menjadi pola rune elemen campuran. Pada kerucut ranjau yang bergetar, sebenarnya hanya ada satu rune dampak, satu rune gegar otak, dan satu rune spiral. Menambahkan mereka bersama adalah hanya 3 rune. Di bawah restu dari 3 rune, kerucut tambang yang bergetar akan terus berkembang dan berkontraksi, terus-menerus berdampak pada dinding tambang. Pada saat yang sama dari dampak depan dan belakang, setiap kali kerucut tambang mengenai dinding tambang, itu juga akan berosilasi dengan keras. Selama goncangan, ujung tulang belakang yang tajam dari kerucut tambang akan berputar dengan kecepatan tinggi. Seorang pejuang beruang-beruang, pegang kerucut ranjau dan tekan ke dinding ranjau. Di selongsong baja di tangan, kerucut biji bergetar akan secara otomatis bolak-balik pada frekuensi 81 kali. Pada saat dampak yang sama, kerucut tambang bergetar juga akan berputar di linear silinder dan berosilasi. Melihat sekeliling, perang beruang sengit akan merangkul kerucut tambang yang kokoh dan bertubuh lebih dari 3 meter. Ada di dinding tambang. Bum 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 bum. Dalam serangkaian guncangan hebat, seluruh dinding tambang runtuh seketika. Selanjutnya, para penambang dari Demon Ship dengan cepat menggunakan sekop untuk memuat semua biji ke kereta baja. Setiap kali tangki penuh, Lux yang biadab akan menabrak dan mendorong kereta kecil ke area gudang. Pada saat yang sama, tangki baja berikutnya didorong lagi.
Setelah meredakan napasnya, prajurit beruang yang kejam itu bisa mengendalikan kerucut tambang yang bergetar lagi dan terus membombardir dinding tambang batu ajaib. Di bawah keadaan itu, kecepatan penambangan hampir mencapai batasnya. Dengan 30.000 pejuang barbar, dan 30.000 pejuang beruang. Kecepatan penambangan telah meningkat beberapa kali. Namun, secara bertahap, kecepatan transportasi prajurit klan barbar tidak bisa lagi mengikuti kecepatan penambangan klan beruang kekerasan. Lagi pula, ketika suku-suku beruang yang ganas menambang, dinding tambang runtuh berkeping-keping. Setiap kali runtuh, cukup untuk mengisi mobil besar. 3.000 pertempuran beruang kekerasan akan dieksploitasi dengan kekuatan penuh, bahkan jika 3.000 pejuang barbar kelelahan, mereka tidak dapat diangkut. Dengan putus asa, Zhu Hengyu membagi 30.000 klan kera besar King Kong menjadi 10 tim. Setiap tim juga 3.000 orang. Bersama dengan Lux Barbarian, mereka menarik kereta baja dan mengangkut biji ajaib bolak-balik. Sebanyak 90.000 pasukan, semuanya diatur oleh Zhu Hengyu ke dalam tambang, sepenuhnya memanfaatkan biji ajaib. Dalam 10 tahun ke depan, Zhu Hengyu harus menambang batu ajaib sebanyak mungkin. Jika tidak, setelah periode 10 tahun berakhir, Zhu Hengyu tidak tahu apakah dia memiliki kemampuan untuk menangkap semua pulau di wilayah lautan Pulau Domba Darah dari tangan setan. Jika tidak bisa, itu mungkin kerugian besar. Sayang melewatkan kesempatan yang bagus untuk menghasilkan uang. Setelah pemurnian 30.000 kerucut biji bergetar selesai, setelah pengiriman 30.000 perang beruang akan digunakan. 60.000 tangki baja telah disempurnakan. 60.000 kereta baja dirancang oleh Zhu Hengyu sendiri, dan dibuat oleh pengrajin rune domba iblis. Bahan kereta terbuat dari pelat baja yang sebelumnya disempurnakan dan dimaksudkan untuk memperkuat tembok kota. Dalam hal gaya, Zhu Hengyu tidak memiliki desain terlalu banyak. Salinan benar-benar sesuai dengan bentuk kapal perang perak. Kapal perang perak, tetapi pengrajin 100.000 Ice Demon Heavy Industries telah menggilingnya selama ribuan tahun sebelum mempelajarinya dengan cermat. Setiap inci memiliki konsep dan desain yang unik. Karena itu, Zhu Hengyu tidak membuang banyak waktu untuk mempelajari bentuk tangki. Bahkan, dalam model ini, hambatan udara minimal. Apalagi, begitu dimulai, kekuatan penghancur adalah yang terkuat. 60.000 tangki baja ini seperti 60.000 kapal perang benturan. Selama terburu-buru untuk membunuh sepanjang jalan, bahkan jika besi banteng liar naik, itu sama sekali tidak berdaya. Sekarang, Zhu Hengyu sudah mengirim pemimpin 30.000 Lux Barbarian. Yaitu, Golden Retriever yang tampan, dengan 300 pejuang barbar, diam-diam bergegas kembali ke suku barbar. Tidak peduli metode apa yang digunakan, mereka harus membantu Zhu Hengyu untuk membeli setidaknya 10.000 ekor berwarna-warni. Jika Anda dapat membeli lebih banyak, itu secara alami lebih baik. Untuk bagian yang membeli lebih banyak, Zhu Hengyu akan membelinya dengan harga 3 kali lipat. Semua uang ekstra diperlakukan sebagai bonus, yang diberikan kepada Golden Retriever dan tentaranya. Untuk bekerja sama dengan Golden Retriever, Zhu Hengyu mengirim kapal perang hitam dan emas untuk bekerja sama dengan Golden Retriever. Yang disebut, di bawah hadiah itu, pasti ada pria pemberani. Didorong oleh uang, Golden Retriever benar-benar berjuang. Penculikan, dan pemerasan, semua jenis metode digunakan sepenuhnya. Dalam sebulan, Black Gold Battleship melakukan 3 perjalanan bolak-balik dan mengirimkan 30.000 sapi berwarna-warni. Sebagai hasilnya, 30.000 banteng berwarna dari 70 segmen badan pertempuran telah menjadi kekuatan utama pengangkutan biji. Seekor banteng berwarna-warni, dapat menyeret 3 mine charge. 30.000 kepala, bisa menyeret 90.000 mobil tambang. Ditambah 30.000 King Ape King Kong Guard, dan 30.000 Barbarian Lux. Sebanyak 150.000 mobil tambang diangkut. Kemampuan transportasi pada dasarnya dapat mengejar ketinggalan dengan kecepatan penambangan prajurit beruang. 1 bulan setelah menandatangani perjanjian gencatan senjata, Iblis Elang Emas bergegas mendekat. Kali ini, Jin Diao Yao Suai membawa 10 set ramuan Tian Baodan dan 1 set ramuan Tian Huadan. Awalnya, Iblis Elang Emas yang tampan sebenarnya tidak perlu datang ke sini sepagi ini. Menurut sifatnya, dia tidak akan pernah datang dalam waktu kurang dari 3 bulan. Bisa ditunda sebentar. Namun pada kenyataannya, paling cepat 1 minggu setelah Golden Eagle Legend menandatangani gencatan senjata dan meninggalkan Gietoren. 3 ular Shen Luo Yin benar-benar menangkap lautan setan elang emas yang tampan. 3 ular Shinoro Yin masing-masing menempati 3 posisi jiwa utama. Seseorang menempati jiwa surga. Terus-menerus menyerap kekuatan jiwa dari jiwa surgawi, ia mengendalikan pemikiran dan kesadaran iblis elang emas yang tampan. Seseorang menempati posisi jiwa kehidupan. Terus menyerap kekuatan jiwa-jiwa, mengendalikan amarah dan garis hidup iblis elang emas yang tampan. Seseorang mengambil posisi jiwa tanah. Terus-menerus menyerap kekuatan jiwa-jiwa bumi, ia mengendalikan pikiran dan pikiran sang elang iblis emas yang tampan. 3 ular Zero Yin sepenuhnya bergabung dengan 3 jiwa elang emas yang tampan.
Dari saat ini, meskipun elang iblis emas yang tampan tidak dapat merasakannya sendiri, pada kenyataannya, segala sesuatu tentang dirinya telah sepenuhnya dikendalikan oleh Zhu Hengyu. Gagasan Zhu Hengyu akan menjadi alam bawah sadarnya. Perintah Zhu Hengyu akan menjadi mimpi yang paling ingin ia wujudkan. Sekarang dia tahu itu, Zhu Hengyu sangat ingin memperbaiki Tian Baodan dan Tian Huadan untuk meningkatkan pangkat iblis. Secara alami, dia tidak akan menunda, tetapi bergegas sesegera mungkin. Menyerahkan semua materi ke Zhu Hengyu. Setelah menerima materi, Jin Diao Shuai tidak pergi secara langsung, tetapi mendekati Zhu Hengyu dengan wajah tersenyum, dan dengan hati-hati membuat saran. Hilangnya iblis elang emas yang tampan pada Gitohon terlalu banyak. Untuk saat ini, berita ini masih diblokir. Setan elang emas yang tampan dan 10 setan yang tampan bergabung untuk sepenuhnya memblokir berita. Departemen Tentara Iblis belum mengetahui masalah ini. Alasan mengapa Anda ingin menyembunyikannya adalah karena Anda tidak ingin kekalahan ini menyebar. Kalau tidak, apakah Anda bersedia atau tidak? Masa depan mereka sangat terpengaruh. Satu tidak baik, pasukan iblis menuju ke bawah, dan masa depan mereka benar-benar terputus. Di hadapan iblis Golden Eagle yang tampan, Zhu Hengyu tidak bisa tidak terkejut. Bisakah hal sebesar itu disembunyikan? Anda tahu, dalam pertempuran ini, kehilangan klan iblis terlalu besar. 30.000 harimau, 30.000 singa liar, 30.000 prajurit barbar, 30.000 prajurit beruang, 30.000 King Kong Shield. Semua marinir klan iblis telah dihancurkan oleh seluruh pasukan. Bisakah hal sebesar itu ditekan? Melihat penampilan Zhu Hengyu yang tidak bisa dipercaya, Jin Diao Shuai tertawa dan menjelaskan. Angkatan Laut Iblis selalu menang berturut-turut. Setelah kemenangan bertahun-tahun, baik elang emas dan 10 pahlawan luar biasa. Di dalam markas tentara iblis, mereka sudah unik. Bahkan Departemen Militer sulit untuk campur tangan di Angkatan Laut. Meskipun pertarungan ini memang kerugian besar, tetapi bisa membingungkan. Misalnya, laut mengalami badai yang kacau, dan beberapa kapal perang ditarik ke dasar laut. Atau untuk mengatakan, laut bertemu komunitas Warcraft dan kerugiannya sangat besar. Berbagai pernyataan bisa dijelaskan, apalagi Laut Utara sangat luas. Tidak ada cara untuk menyelidiki dan memverifikasi Departemen Militer. Karena tidak ada cara untuk menyelidiki dan mengkonfirmasi, mereka secara alami tidak nyaman, sehingga dapat menghukum mereka. Tidak peduli ras apa, biasanya, para komandan dan jenderal itu tidak akan dikenai sanksi karena bencana alam. Misalnya, tentara ortodoks berjuang, tetapi hasilnya adalah gempa bumi dan tsunami. Menyebabkan banyak kerusakan pada prajurit. Mungkinkah dikatakan bahwa Departemen Militer dapat menghukum para marsal dan jenderal yang memimpin pasukan karena bencana alam yang tidak terduga ini? Jika Anda ingin menyalahkannya, Anda juga harus menyalahkan para perwira militer yang mengirim mereka untuk berperang. Lagi pula, itu adalah perintah dari Departemen Militer bahwa Panglima Perang tiba di posisi itu. Mereka bukan komandan dan jenderal tentara, mereka ingin melakukan itu. Mendengarkan kata-kata setan elang emas yang tampan, Zhu Hengyu tidak bisa menahan kagum. Tetapi segera, Zhu Hengyu mengerutkan kening dan berkata, namun, jika Departemen Militer mengirim orang ke bawah untuk menyelidiki tentara, bukankah tentara mengatakan yang sebenarnya? Menghadapi pertanyaan Zhu Hengyu, iblis elang emas yang tampan tidak bisa menahan tawa. Melihat Zhu Hengyu sambil tersenyum, Jin Diao Shuai tidak menjawab pertanyaan Zhu Hengyu. Sebaliknya, dia berkata dengan acuh tak acuh, jika pasukan klan domba iblis pergi ke pasukanmu dan selidiki urusanmu, apakah menurutmu mereka akan berbicara melawanmu dan melawan mereka sendiri, apa yang disebut kebenaran? Menghadapi kata-kata setan elang emas yang tampan, Zhu Hengyu tidak bisa menahan diri untuk terdiam. Sebagai panglima tertinggi, jika Anda bahkan tidak bisa menangkap hati Anda sendiri, itu jelas merupakan kelalaian yang paling serius. Melihat Zhu Hengyu tiba-tiba, setan elang emas yang tampan tersenyum dan berkata, biarkan aku bicara tentang 3.000 penjaga Raja Wali emasku dulu, itu prajurit anakku, aku dibesarkan sejak kecil, mereka hanya mengenaliku sendiri, orang lain tidak mengenalinya. Itu bukan kesombonganku, bahkan jika suatu hari, aku memimpin mereka untuk menyerang balik klan iblis, mereka tidak akan menolak, aku memiliki kepercayaan diri ini. Mendengar iblis emas yang tampan, Zhu Hengyu tidak bisa membantu tetapi menganggukkan kepalanya. Memang, jika Zhu Hengyu ingin melakukan ini, maka 3.000 Heavenly Demon Guard dan 3.000 penjaga barbar tidak akan pernah menolak perintah Zhu Hengyu. Tentu saja, Zhu Hengyu hanya mencapai kontrol melalui ular Shen Luoyin. Di sisi iblis elang emas tampan, meskipun tidak ada ular Shen Royin, tetapi setiap orang memiliki caranya sendiri. Tidak perlu memiliki ular Shen Royin agar dapat memegang kendali penuh. Ular Shen Royin hanyalah metode kontrol yang paling nyaman dan paling kuat. Tetapi itu bukan satu-satunya cara yang efektif. Sebenarnya, ada metode yang lebih aneh dan lebih efektif daripada ular Shen Royin. Melihat Zhu Hengyu mengangguk lagi dan lagi. Setan elang emas tampan melanjutkan, dan Anda mungkin tidak memperhatikan bahwa kita semua adalah penjaga dan penjaga kerajaan. Mereka tidak akan pernah mengkhianati pelatih. Sebagai penjaga dan penjaga kekaisaran akan konyol jika kesetiaan tidak dapat dijamin.
Dan yang paling penting, Departemen Militer tidak akan pernah menyelidiki masalah ini. Bagaimanapun, ini adalah masalah dari 3 keluarga kerajaan dari klan Iblis, klan Elang Emas, klan Gosauk, dan klan Griffon. Tanpa persetujuan keluarga kerajaan, sama sekali tidak diperbolehkan untuk dengan mudah menyelidiki. Jika tidak, apakah Anda ingin diam-diam berencana untuk menumbangkan dominasi keluarga kerajaan? Para penjaga kerajaan dan penjaga, meskipun ada kerugian, tidak terlalu besar, dan mereka masih dalam ruang lingkup penerimaan dan izin. Tepatnya, mereka telah menangkap perairan Pulau Sueyang dalam beberapa tahun terakhir. Karena itu, keluarga kerajaan mengizinkan mereka untuk memenuhi kebutuhan. Ya, begini, bagaimana mungkin tidak mati, kan? Karena itu, selama Elang Emas itu tampan mereka memberikan pernyataan. 3 keluarga kerajaan dari klan Iblis pasti akan menutupi mereka dan memveto penyelidikan militer dan meminta mereka. Bahkan pertanyaan apakah Departemen Militer akan memulai penyelidikan adalah pertanyaan. Menghadapi penjelasan tentang setan Elang Emas yang tampan, Zhu Hengyu akhirnya sepenuhnya mengerti. Setelah sedikit merenung, Zhu Hengyu mengangguk dan setuju. Dia bisa menyembunyikan berita pertempuran ini. Namun, karena itu perlu untuk menyembunyikan berita itu tidak bisa menjadi penyembunyian sepihak Golden Eagle. Di pihak Zhu Hengyu, pertempuran ini tidak dapat dilaporkan ke pasukan iblis. Kalau tidak, berita yang disebarkan oleh pasukan iblis-iblis mengatakan itu adalah kemenangan atas pasukan iblis. Tentara iblis mengatakan bahwa itu adalah perampingan non-pertempuran yang disebabkan oleh bencana alam. Akibatnya, berita itu tidak bisa disembunyikan sama sekali. Meskipun karena alasan ini, Zhu Hengyu akan kehilangan kekuatan perang besar. Tetapi dalam pandangan Elang Emas Yao Shuai, semuanya benar-benar hemat biaya. Kalau tidak begitu Departemen Militer benar-benar disalahkan. Elang Emas dan 10 monster besar akan dihukum. Meskipun mungkin tidak mati, itu pasti akan ditransfer dari garis depan dan ditransfer ke Angkatan Laut. Masa depan mungkin ditakdirkan untuk menjadi suram. Akibatnya, ini mungkin bukan hal yang baik untuk Zhu Hengyu. Menghadapi permintaan iblis Elang Emas, Zhu Hengyu tidak bisa menahan tawa. Untuk saat ini, dia benar-benar tidak berencana untuk melaporkan pencapaian kali ini kepada tentara domba iblis. Masih kalimat itu, Zhu Hengyu masih dalam kondisi tidak naik. Pada saat ini, dia hanya ingin membenamkan dirinya dalam pengembangan secara diam-diam, tidak ingin terlalu flamboyan dan terlalu memaksa. Selama dia diberikan 10 tahun, dia benar-benar bisa bangkit. Pada saat itu, dia tidak takut pada siapapun. Suatu hari Zhu Hengyu melaporkan pencapaian pertempuran ke Kementerian Urusan Militer. Banyak ambisi mungkin akan fokus pada Zhu Hengyu. Banyak masalah yang tidak perlu, saya khawatir, akan datang satu demi satu. Dengan cara ini, bagaimana Zhu Hengyu bisa berkembang dengan tenang? Memikirkannya, Zhu Hengyu dengan senang hati menyetujui permintaan Jindiao Yao Shuai. Sepenuhnya sembunyikan pertempuran ini. Situasi sebenarnya dari pertempuran ini akan sepenuhnya ditutup-tutupi. Tidak masalah untuk markas tentara iblis atau markas tentara iblis domba, pertempuran ini tidak pernah terjadi. Setelah merundingkan semuanya, Elang Emas Yao Shui dengan hormat berhenti. Sebelum pergi, Zhu Hengyu meminta Elang Emas agar tampan. Setelah kembali kali ini, ia segera memperbaiki 8 tambang batu meneng lainnya dan menandai daerah itu sebagai daerah terlarang militer. Zhu Hengyu akan segera mengirim orang untuk menambang tambang batu meneng. Di hadapan penjelasan Zhu Hengyu, Iblis Raja Wali Emas setuju dengan baik. Bahkan, Iblis Elang Emas yang tampan tidak merasa dikontrol. Bahkan ingatan ular Senro Yin telah ditelan oleh ular Senlu Yin. Karena itu, di mata sang Lang Iblis Emas yang tampan, Zhu Hengyu sangat murah hati dan egois. Bahkan jasa militer yang begitu besar, dia rela bersembunyi untuknya. Di sisinya, tentu saja, dia harus menunduk dan melakukan pekerjaan yang baik dari akun Zhu Hengyu. Bagaimanapun, bahkan jika dia hancur, dia harus membalas kebaikan Zhu Hengyu. Setelah mengirim setan elang emas yang tampan, Zhu Hengyu memanggil Kapten Lama. Mulai sekarang, waktu telah berlalu beberapa tahun. Namun elit bajak laut yang dijanjikan oleh Kapten Lama masih hilang. Anda tahu, Zhu Hengyu juga mengandalkan veteran bajak laut ini untuk membentuk 30.000 penjaga setan. Tapi Kapten tua itu tetap diam. Meski Kapten Lama sudah tidak bisa mundur selama ini. Harus mengendalikan kapal perang emas hitam, selalu ikuti Zhu Hengyu kapan saja, setelah mendengarkan misinya. Tetapi masalahnya adalah bahwa merekrut para veteran perompak itu tidak akan mengharuskannya pergi sendiri. Selama jenderalnya dikirim itu sudah cukup. Sekarang, bagaimanapun, haruskah ada pepatah? Berdiri di depan Zhu Hengyu dengan senyum pahit. Menghadapi pertanyaan Zhu Hengyu, Kapten tua itu tampak tak berdaya. Sambil menggeleng, Kapten tua itu menjelaskan dengan hati-hati. Para veteran perompak yang bisa dia rekrut sudah direkrut. Tetapi bahkan jika mereka semua menambahkan, hanya ada lebih dari 10.000. Jika Anda ingin terus merekrut, Anda tidak dapat merekrut lagi. Bajak laut elit yang tersisa berada di tangan para pembajak utama. Meskipun prestise Kapten Lama itu hebat, itu belum tentu lebih besar dari para pemimpin pulau itu.
Menghadapi penjelasan dari Kapten Lama, Zhu Hengyu mengerutkan kening. Mulai sekarang, meskipun Zhu Hengyu juga dapat merekrut beberapa rekrutan muda untuk membentuk Demon Guard, tapi Zhu Hengyu tidak punya banyak waktu untuk menunggu rekrutan muda tumbuh. Zhu Hengyu hanya memiliki 10 tahun untuk bangkit. 10 tahun kemudian, jika dia masih tidak bisa bangkit, semua yang dikendalikan Zhu Hengyu sekarang kemungkinan akan hilang. Mereka yang baru saja direkrut. Bahkan jika Anda berlatih keras selama 10 tahun, apa yang dapat Anda lakukan? Langkah pertama di medan perang, dapatkah Anda mengharapkan mereka menjadi sama paniknya, seperti veteran perang, tidak semrawut, tetap tenang? Apalagi, bahkan jika mereka bisa melakukannya, kualitas keseluruhan benar-benar terlalu besar dibandingkan dengan veteran dari 1000 pertempuran. Jika ingin naik dengan cepat dalam waktu singkat, Zhu Hengyu harus mengandalkan veteran dari semua pertempuran. Selain itu, tidak ada jalan lain. Melihat tanpa daya pada Kapten Lama, Zhu Hengyu tahu bahwa dia telah melakukan yang terbaik. Sekarang, Kapten Lama tidak punya pilihan. Meskipun, selama semua perompak terbunuh, adalah wajar untuk dapat menangkap sejumlah besar veteran perang. Pada saat itu, Zhu Hengyu dapat berhasil membangun Tianmo Guardian. Tapi bajak laut mengambang di laut sepanjang tahun, menjarah. Butuh waktu lama untuk benar-benar menghancurkan semua perompak dan menangkap sejumlah besar veteran perang. Paling tidak itu bukan pekerjaan yang bisa dilakukan dalam 10 tahun. Dalam keputusasaan, Zhu Hengyu harus mundur Kapten Lama. 30.000 penjaga iblis, saya khawatir saya hanya bisa mengandalkan Zhu Hengyu untuk menemukan jalan. Tidak ada yang bisa membantunya. Sementara Zhu Hengyu berpikir keras. Mengetahui laut, Yinling berkata dengan takut-takut itu. Saya pikir Anda tidak perlu merekrut biksu iblis itu. Mendengar kata-kata Yinlinger, Zhu Hengyu terkejut. Mengapa kita harus merekrut Tianmo Guardian dari klan domba iblis? Meskipun, Zhu Hengyu adalah seorang biarawan dari klan domba iblis. Dari hatinya, dia lebih bersedia untuk mempercayai pion dari domba iblis. Tetapi faktanya, dengan kehadiran Yinling, dia tidak perlu khawatir tentang kesetiaan para pion. Karena kesetiaan dapat dijamin mutlak. Kemudian, setan domba jelas bukan pilihan yang paling cocok. Katakan saja si penembak. Kavaleri serigala dari keluarga serigala iblis adalah yang pertama di dunia. Rasakan sukacita dan kegembiraan yang tak terbatas di hati Zhu Hengyu. Yinlinger melanjutkan, selama terakhir kali saya pergi ke klan serigala ajaib untuk membeli bola sihir yang diwariskan, bukankah Anda bertemu banyak veteran cacat yang kehilangan kemampuan untuk mencari nafkah? Saya pikir Anda dapat merekrut mereka. Mendengar kata-kata Yinlinger, Zhu Hengyu tidak bisa membantu tetapi menepuk desktop. Terakhir kali saya pergi ke klan serigala setan, saya memang melihat banyak veteran iblis serigala cacat yang telah patah tangan atau kehilangan satu kaki. Karena cacat mereka tidak bisa lagi memasuki medan perang. Seorang biksu klan serigala setan yang tidak bisa menunggang kuda perang dan menembakkan panah dan busur. Tidak ada cara untuk pergi ke medan perang. Dan sekali tidak bisa memasuki medan perang, biarawan klan serigala setan, setara dengan penghapusan. Mereka hanya bisa mengandalkan bantuan Departemen Serigala Iblis dan berjuang untuk bertahan hidup. Tapi pertanyaannya sekarang adalah, seiring berjalannya waktu, semakin banyak veteran cacat. Gaji yang akan dikeluarkan oleh pasukan Serigala Iblis setiap bulan juga meningkat. Sampai hari ini, markas besar Serigala Iblis Serigala Aga tidak berkelanjutan. Dan para veteran cacat ini, di tangan Zhu Hengyu, pasti baik. Dengan Zhu Xiaomei di sana, mereka dapat meregenerasi anggota tubuh mereka kapan saja dan kembali ke keadaan sehat. Setelah veteran ini tidak lagi dinonaktifkan, mereka memiliki tubuh yang sehat. Secara alami, Anda dapat memasang lagi, menekuk busur dan menembakkan panah lagi, dan berlari lagi. Dan, yang terpenting adalah, akan sangat mudah untuk merekrut para veteran dari klan serigala ajaib ini. Zhu Hengyu tidak perlu mengunjungi mereka satu persatu. Zhu Hengyu dapat bergegas langsung ke markas besar iblis serigala klan untuk negosiasi. Iblis serigala Departemen Tentara, berharap seseorang dapat membantu mereka, memberi makan para veteran cacat itu. Jika Zhu Hengyu benar-benar dapat menyelesaikan masalah para veteran dari iblis serigala pasti akan bekerja sama dengan mereka. Pada saat itu, Zhu Hengyu dapat memilih. Ini dapat digambarkan sebagai yang terbaik di antara yang terbaik, dan yang paling elit di antara para elit. Semakin saya memikirkannya, Zhu Hengyu semakin bersemangat. Karena para perompak itu sangat cerdas dan bodoh, mereka mengabaikannya. Mereka tidak jarang, tetapi veteran perang klan iblis serigala jarang. Segera, Zhu Hengyu mengirim Su Ziyun bukannya Zhu Hengyu ke klan iblis serigala. Di baris ini, Su Ziyun akan menggantikan Zhu Hengyu dengan kekuatan penuh dan memulai negosiasi dengan markas tentara serigala iblis. Zhu Hengyu tidak keberatan membayar sejumlah besar uang dan manfaat. Namun, Su Ziyun harus membayar semaksimal mungkin sambil memberi uang dan memberi manfaat. Setelah mengirim Su Ziyun, Zhu Hengyu memasuki ruang alkimia dan mulai memperbaiki Tian Baodan. Pada hari itu Baodan adalah obat tingkat 7.
Setelah digunakan, ini dapat membantu Beku tersebut untuk meningkatkan tubuh pertempuran lebih dari 70 tahap. Itu bisa dinaikkan ke tahap ke-80. Setelah 80 paragraf, obat Tian Baodan tidak cukup. Jika Anda terus meminumnya, itu akan bermanfaat. Tetapi jika saya ingin terus meningkatkan peringkat saya takut saya harus makan lebih dari 10 potong untuk meningkatkan tubuh pertempuran. Jelas, itu jelas tidak hemat biaya. Waktu terus berlalu hari demi hari. Di bawah pengaturan Zhu Xiaomei dan Su Xiaowan. Dengan dukungan penuh dari Kapten Lama. 30.000 prajurit barbar, 30.000 penjaga perisai Vajra, 30.000 jenderal beruang ganas, dan 30.000 sapi jantan berwarna-warni dibagi menjadi 10 tim. Setiap tim memiliki 3.000 prajurit barbar, 3.000 perisai berlian, 3.000 jenderal beruang ganas, dan 3.000 sapi jantan yang berwarna-warni. 2 dari tim yang tersisa diurat biji batu ajaib raksasa Gietoran. 8 tim yang tersisa dikirim ke 8 pulau di bawah naungan kapal perang hitam dan emas. Karena ke-8 pulau itu semuanya berada di perairan Pulau Sueyang. Karena itu, jarak antar pulau sangat dekat. Pada kecepatan kapal perang emas hitam, Anda dapat melakukan perjalanan bolak-balik sekali sehari. Jadi, hanya 1 minggu kemudian, 8 tim penambangan dikirim ke masing-masing 8 pulau. Mulai menambang 8 vena biji batu ajaib. Kapal perang emas hitam juga gagal untuk beristirahat. Tidak cukup untuk menambang biji. Selanjutnya, kapal perang hitam emas harus bergegas kembali ke Pulau Setan Langit, dan mengangkut sejumlah besar penambang, pabrik peleburan, dan berbagai pengrajin tambahan ke 8 tambang batu energi ajaib. Pulau Setan Langit, jarak dari wilayah Laut Pulau Domba Darah, sangat jauh. Bahkan pada kecepatan kapal perang emas hitam, perjalanan pulang pergi akan memakan waktu lama. Bahkan sekarang, Zhu Hengyu telah menyerahkannya kepada 3.000 Ice Demon Guard, beberapa rune dasar. Itu dapat meningkatkan kecepatan kapal perang emas hitam dan memperluas ruang internal kapal perang emas hitam. Namun untuk saat ini, peningkatannya masih sangat terbatas. Perjalanan pulang pergi, setidaknya setengah bulan, hampir 20 hari. Tapi semua ini tidak ada hubungannya dengan Zhu Hengyu. Pekerjaan serupa, Zhu Hengyu tidak pernah bertanya. Mereka sepenuhnya diserahkan kepada Zhu Xiaomei, Zheng Xiaoyu, dan Su Xiaowan. Zhu Hengyu sendiri, mengabdikan dirinya, mulai memperbaiki Tian Baodan untuk meningkatkan pangkat iblisnya. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video yang saya tampilkan. Untuk video selanjutnya bisa standby di channel ini. Terima kasih.